Pak Ilham, kita kalau berbicara soal keamanan ya, waktu itu pada tahun 2020 KPU ini menggunakan Sirekap bekerja sama dengan ITB. Namun kemudian berdasarkan penelusuran, kali ini dua website KPU yang resmi digunakan untuk menyimpan data vital negara ini dalam pemilu kali ini ternyata berada dalam naungan grup yang berada di luar negeri, di Singapura, Prancis, dan China. Bagaimana Anda memandang keamanan dari data ini sendiri dan apakah sebelumnya sudah memberikan masukan soal keamanan dari server ini? Ya, sebetulnya kan blueprint yang dari Sirekap Pilkada itu sudah ada ya, dan kami tidak menggunakan server dari luar negeri ya. Kami menggunakan server yang ada di kantor KPU itu ada, dan beberapa tempat kita berkoordinasi dengan BSSN ya, yang Badan Cyber, yang kemudian juga itu bisa keamanannya kita berkoordinasi dengan Badan Cyber. Nah, yang apa perencanaan sekarang, terus terang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kami tidak pernah diajak bicara, tidak pernah pernah kemudian diminta untuk transfer knowledge terkait dengan Sirekap yang akan digunakan pada Pileg 2024 ini ya, atau Pilpres 2024 ini. Sehingga terus terang kami tidak tahu menahu di mana cloud-nya, di mana servernya dan lain sebagainya. Karena Ya. MOU kami dengan ITB hanya membicarakan tentang bahwa bagaimana ITB bisa menyiapkan Sirekap yang sebelumnya Sirekap Pilkada 2024 mungkin agak lebih simpel, kemudian dikembangkan menjadi Sirekap pada pemilu 2024. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya blueprint sudah ada, tinggal dikembangkan, ditingkatkan kapasitasnya sehingga apa yang terjadi sekarang tidak terjadi gitu ya. Kita sudah Hmm. wanti-wanti, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ini loh peninggalan kita nih, tinggal dikembangkan saja nih. Kita juga sudah ngobrol sama ITB sanggup dan akan dilakukan. Nah, tetapi yang Hmm. terjadi adalah seperti saat ini. Tapi kalau Itu Mas. misalnya ada kesempatan untuk memberikan masukan soal sistem dari hasil evaluasi apa yang akan KPU sebelumnya berikan masukan seperti apa, Mas Ilham? Ya, bahwa kita punya problem sinyal misalnya saja di beberapa tempat. Nah, itu bagaimana sinyal ini nanti bisa atau gerak cepat bahwa foto yang diberikan oleh KPPS itu bisa langsung di-upload ke server di tingkat kecamatan misalnya. Itu kami lakukan ketika Pilkada 2020 yang lalu misalnya saja. Hmm. Kemudian ada error checking yang seperti Mas Sadar sampaikan dulu, seingat saya ketika Pilkada 2020 itu ketika datanya salah itu langsung ada merah. Ya, ada Hmm. merah bahwa itu salah gitu ya. Saya tahu saya seperti itu. Nah, jadi harusnya itu juga digunakan pada pemilu 2024 ini. Nah, ini ya, dan juga terkait dengan peningkatan kapasitas server. Kami ketika itu terkendala dana ya. Tapi sekarang ketika dana sudah keluar, harusnya servernya bisa lebih besar dan tidak perlu menggunakan provider luar. Menurut saya kita juga sanggup untuk melakukan itu sehingga kecurigaan-kecurigaan yang muncul tidak terjadi. Karena dulu Oke. hoax-hoax yang muncul malah server kita di Singapura itu ribet sekali menjelaskannya kepada publik, sehingga kita membuka ruangan server di kantor KPU, kita sampaikan ini loh server kita. Jadi nggak ada yang server itu di Singapura gitu ya. Oke. Nah, terlepas dari itu sekali lagi memang potensi-potensi kecurigaan, potensi-potensi kesalahan harus ada mitigasinya gitu ya, agar kemudian tidak Oke. menimbulkan Baik. persoalan di kalangan masyarakat. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.